Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Selamat pagi semua, PPDS. Terus apakah KPS sama ininya hadir? Dokter siapa? Moderator kita panggilannya siapa? Saya dokter Adler dok. Ya, Dokter dok. Atlet. Ya, dok. Saya misalnya nggak bisa deteksi semua apa siapa dosen-dosennya yang hadir. Oh, nanti kalau sudah ada dosen yang hadir, izinkan saya menyapa eh, bapak-bapak senior, terus ada di PPDS yang bersedia waktunya ya pagi ini untuk mengikuti kuliah subuh namanya Dokter Atler. Iya dok, kuliah subuh dok. Kuliah Ya, subuh yang rutin dilakukan setiap Sabtu pagi dok. Kebetulan tuh KPS sepertinya belum bergabung dok. oke, nanti tolong Ya dikabarin dok. ya. Ya, dok. Ini slide saya sudah nampak Dokter Atler. Sudah tampil dok. Minta tolong di full screen aja dok. Slide show ya. Udah ya. Ya dok, sudah dok. Baik, untuk kelancaran mungkin saya off cam ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan menceritakan sedikit. Suara saya jelas, Dokter Atler. Siap, jelas dok. Jelas terdengar dok. Clear. Saya yakin pasti pada tidur semua kan di depan laptop, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akhiri dengan diskusi ya, Dokter Atler ya. Nanti sesi pertama pemaparan, yang kedua diskusi dok. Iya, Pertanyaan dok. diskusinya kita two way communication aja. Nanti dari adik-adik PPDS kita akan tanya jawab sedikit supaya ada hikmahnya juga pagi-pagi ini buka Zoom supaya nggak kayak angin atau air lewat aja ya, Dokter Atler. Baik Ini dok. bicarakan tentang palliative care nutrition. Jadi palliative care nutrition itu apa sih sebenarnya? Kalau perawatan paliatif mungkin teman sejawat tahu semua bahwa ini adalah pelayanan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak ada bereaksi lagi terhadap pengobatan kuratif. Artinya memang kalau terminal sudah stadium akhir gitu ya. Terus penyakit-penyakit yang sudah kalau diberikan pengobatan mungkin tidak akan pulih atau tidak dapat disembuhkan secara medis. Jadi stadium akhir. Ternyata kita harus tetap memperhatikan tujuan perawatan paliatif. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam menghadapi setiap penyakit yang diderita, lalu mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Walaupun kita semua yang bernyawa ini akan menghadapi kematian, tetapi bagi para penderita dengan kondisi paliatif, itu rasanya lebih menyadari bahwa dia akan menghadapi kematian lebih dekat katanya ya, walaupun kita tahu ajal itu ditentukan sama Allah, makanya kita tetap berprinsip bahwa pasien-pasien paliatif itu tetap berhak untuk mempertahankan kualitas hidupnya, sehingga dia bisa mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan tenang dan nyaman tanpa merasa tertekan atas penyakit yang diderita, baik secara fisik, misalnya ada nyeri, mual, muntah, maupun psikis yang berbasis spiritual. Jadi kalau dokter Adler dan ada di PPDS semua punya pasien sudah terminal, terus dia merasa nyeri, jangan dibilang mau diapain lagi, kita nggak bisa obat apa-apa. Minimal keberadaan kita sebagai dokter itu mampu untuk mengurangi derita yang dialaminya. Misalnya ada mual-mual, kasihlah obat yang bersifat anti mual. Jadi kita akan membantu untuk mengatasi secara simptom saja. Jadi bentuk pelawatan paliatif itu adalah khusus dengan memberikan bantuan gejala. Jadi apa gejala yang timbul kita bantu, lalu ada kenyamanan dan dukungan kepada individu yang hidup dengan penyakit serius. Perawatan ini juga memberikan dukungan kepada pengasuh, jadi ada caregivernya, baik keluarga, anak, atau orang sekitar yang berdampak pada kondisi orang yang sakit ini.
Beberapa kasus paliatif itu paling sering kalau di kasus bedah adalah kanker ya. Kanker kalau di paru sering PPOK ataupun di bedah juga ada multiple sclerosis, CKD dan pasien demensia. Bagaimana prinsip nutrisi pasien paliatif ini? Yang pertama harus di asesmen. Asesmen ini artinya kita akan mengkaji kondisi pasien pada saat itu. Bagaimana nanti secara individual kita akan memberikan terapi pada pasien paliatif setelah kita asesmen. Lalu prinsip nutrisi itu kita mengatasi gejala. Jangan pasien ada keluhan susah menelan, kita kasih juga makanan nasi keras. Jadi dengan nutrisi itu disesuaikan untuk mengatasi gejala yang timbul pada pasien paliatif. Lalu dukungan emosional. Artinya pasien-pasien paliatif ini kita harus support. Artinya biasanya kan tidak ada selera makan, ada gangguan menelan, keluhan saluran makan. Sewaktu prinsip nutrisi itu minimal memberikan kekuatan kepada mereka bahwa mereka harus makan minimal untuk mempertahankan kualitas hidup. Lalu dengan prinsip nutrisi harus ada komunikasi. Jadi kita sebagai dokter, waktu pemberian nutrisi pasien paliatif, walaupun secara idealnya harusnya adalah begini, tetapi setelah kita komunikasikan kepada pasien, ternyata pasien tidak sanggup untuk kita berikan terapi nutrisi yang kita idealnya bagusnya begitu. Jadi harus ada komunikasi. Apa itu asesmen nutrisi? Namanya asesmen, mengkaji. Jadi kita akan menilai status nutrisi pasien, bagaimana apakah dia sudah malnutrisi berat, ringan, ataupun baru sudah ke arah prekaheksia. Lalu setelah itu kita akan identifikasi problem apa yang mempengaruhi nutrisi tersebut. Apakah dia memang ada depresi sehingga tidak mau makan? Apakah dia ada gangguan dari menelan, mengunyah? Apakah toleransi dari GI tract-nya berpengaruh? Kita akan harus mengidentifikasi problem itu dari awal sehingga kita menyesuaikan nutrisi yang kita berikan sesuai dengan kondisi pasien personal artinya. Lalu kita selalu lakukan evaluasi kemampuan makan. Misalnya kita berikan dia makan lunak, habisnya berapa, terus kita nilai apakah ada keluhan dari makanan tersebut. Misalnya diberikan susu atau makan cair. Ternyata pasien mengeluhkan misalnya BAB-nya encer. Jangan kita teruskan, kita kaji lagi gejala itu timbul memang benar-benar dari makanan yang kita berikan, alergika, atau memang gejala penyakitnya ada mengarah ke sana. Jadi perlu kita menilai gejala dan kemampuan makan. Lalu strategi nutrisi, kita harus pertama menghitung kebutuhan kalori dan protein. Terus yang kedua, menu makanannya apa saja. Perlukah kita memberikan suplemen nutrisi dan kita harus memodifikasi tekstur makanan. Sebentar ya Atler, saya izin belakang sebentar. Baik, Dok. Maaf, saya kesel. Lalu kita akan memodifikasi tekstur makanan. Artinya, misalnya pasien dia tidak mampu untuk menelan cairan, sedangkan dia butuh makanan itu dalam bentuk cairan, sehingga kita akan memberikan zat untuk mengentalkan makanan tersebut sehingga memudahkan pasien itu menelan. Sehingga kita perlu memikirkan apa saja sih yang harus kita berikan pada pasien-pasien ini. Komponen nutrisi. Yang pertama tentu akan menghitung kebutuhan energi. Makronutrien itu adalah karbohidrat, protein, lemak. Lalu mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral. Dan jangan lupa kita harus mempertahankan kondisi hidrasi pasien. Jadi bisa dengan cairan.
Dan cairan itu tidak selalu dari air minum. Mungkin kita penuhi dari bentuk makanan yang dalam berbentuk kuah. Jadi banyak cairannya. Lalu manfaat. Jadi ternyata selain untuk memberikan makan, nutrisi ini berperan penting pada perawatan paliatif, yaitu akan mempertahankan dan memperbaiki kualitas hidup, menjaga berat badan, memperbaiki sistem imun, dan mengurangi fatigue. Sekarang salah satu komponen nutrisi tadi apa? Salah satunya adalah memperhitungkan kebutuhan energi. Ini saya coba ngambil dari guideline, yaitu Clinical Nutrition in Cancer. Jadi di sini untuk menghitung kalori menggunakan total energy expenditure dari salah satu pasien paliatif adalah pasien cancer. Jadi biasanya kita menggunakan rule of thumb ya. Rule of thumb itu between 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan ini merupakan strength of recommendation, strong of level evidence law konsensus. Jadi kalau misalnya pasien-pasien kita sebenarnya kan secara ideal waktu kuliah diajarkan menggunakan rumus Harris-Benedict untuk menentukan basal metabolic rate dikali faktor stres untuk menentukan total energi expenditure, tetapi dari Aspen Practical Guideline menyampaikan bahwa ada rekomendasi kuat untuk menggunakan total energi expenditure itu bisa dimulai dari 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Lalu bagaimana kita menentukan kilogram berat badan? Jadi kalau pada pasien-pasien dengan berat badan yang kurang, artinya dia malnutrisi, kita menggunakan indeks massa tubuh Asia Pasifik, di mana indeks itu mengatakan bahwa kalau kondisi dia malnutrisi, misalnya di bawah 18,5, itu dikatakan menggunakan berat badan aktual. Jadi di sini kan tidak dikatakan kilogram berat badan apa per harinya. Jadi kalau dia berat badannya ideal, berat badannya malnutrisi, kita menggunakan berat badan aktual. Tetapi kalau pasiennya overweight, artinya lebih dari indeks massa tubuhnya 22,9, itu kita menggunakan berat badan ideal. Jadi daripada pusing, berat badan ideal itu tinggi badannya dikurangi 100. Jadi bisa kita gunakan untuk menghitung total energi expenditure. Apa yang kita takutkan pada pasien-pasien paliatif ini sehingga dia akan kekurangan zat gizi. Yang pertama yang paling kita khawatirkan adalah terjadinya muscle wasting. Jadi muscle wasting ini apa itu? Berkurangnya massa otot akibat otot lemah dan menyusut. Otot lemah dan menyusut ini salah satu penyebabnya banyak sekali. Salah satunya adalah nutrisi yang inadequate ataupun disuse, atrofi. Artinya tidak dipakai ya, tidak dipakai ototnya itu tidur aja di atas tempat tidur. Jadi kalau pasien-pasien, teman-teman sejawat semua itu tolong diperhatikan. Jangan sampai pasien itu cuma tidur tanpa ada pergerakan. Nanti akan jatuh ke dalam kondisi muscle wasting. Kalau sudah terjadi kondisi muscle wasting itu itulah awal dari perburukan semua kondisi. Bagaimana terjadinya dan penyebabnya dari muscle wasting ini, yang pertama bisa disebabkan oleh penuaan, di mana usia-usia geriatrik itu sudah agak malas bergerak ya, biasanya maunya istirahat saja sehingga otot-ototnya itu tidak digunakan. Lalu penyebab kedua adalah malnutrisi. Jadi malnutrisi itu salah satu penyebab terjadinya muscle wasting. Lalu inactivity yang disebabkan oleh ada pertama metabolic disorder, lalu adanya disabilitas, lalu akan menyebabkan terjadi peningkatan dari mortality, lalu adanya hal ini akan menyebabkan terjadinya illness dan infeksi. Jadi apabila kondisi aging, malnutrition, inactivity itu tidak kita perbaiki, itu akan menyebabkan terjadinya paling tahap akhir itu adalah sarkopenia.
Jadi jangan sampai ada muscle wasting. Muscle wasting itu ditandai dengan apa? Nampak ototnya itu mengecil. Biasa kita lihat dari lingkar lengan sama lingkar betis pada pasien, di mana ototnya itu udah kecil, sehingga kalau kita biarkan itu akan menjadi gangguan, menimbulkan keadaan sarkopenia. Jadi sarkopenia itu apa? Terjadinya penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, lalu fungsinya juga akan terganggu. Biasanya kita akan mengukur dengan hand grip ya, kekuatan dari otot pasien apakah masih bagus atau tidak sesuai umur. Tapi jangan sampai pasien-pasien teman sejawat semua itu sudah dalam keadaan sarkopenia, baru diperhatikan gizinya. Kenapa? Karena sarkopenia ini adalah suatu kondisi yang menjelang keadaan mempercepat terjadinya kaheksia pada pasien terminal atau pasien paliatif, sehingga kita harus memperhatikan kecukupan nutrisi pasien. Mengapa sih masa otot itu penting? Karena dalam perjalanannya setelah usia 40 tahun, orang dewasa sehat itu bisa kehilangan 8% massa ototnya setiap 10 tahun. Jadi kita lihat di sini grafik pada usia-usia 25 tahun, kita lihat dari gambar scan-nya bahwa ini MRI ya kayak gini ya. Kita lihat MRI ototnya bahwa 25 tahun itu masa ototnya full ya, bagus semua ya. Lalu setelah usia 40 tahun kita lihat sudah ada penurunan, apalagi pada usia 70 tahun. Sehingga hal ini akan menyebabkan mudahnya terjadi muscle wasting. Jadi kalau misalnya sudah ada pasien usianya sudah di atas 40 tahun, tidak diperhatikan makanannya, penyakitnya banyak, jangan heran kalau nanti pasiennya akan menjadi muscle wasting, akan terjadi sarkopenia. Kenapa tiba-tiba pasien saya jadi sesak? Karena otot nafasnya itu sudah mengalami pengurangan massa otot. Karena dalam perjalanan perawatan penyakit, apabila pasien tidak diperhatikan nutrisinya, tidak diperhatikan aktivitas sehari-harinya, artinya tidak ada gerakan sama sekali, itu otot yang mengalami muscle wasting pertama adalah otot diafragma. Sehingga sering pasien-pasien kita kalau sudah lama rawatan, keluhan awalnya apa? Akan terjadi HAP, CAP, ya, pneumonia. Kenapa? Karena otot diafragma itu udah nggak kuat lagi, sehingga dia mudah infeksi, susah mengeluarkan ekskresi dari sepanjang saluran nafas. Ada mengalami susah mengeluarkan sputum. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan nutrisi dia. Jadi penuaan dan otot itu biasanya pada usia tua adalah salah satu pasien yang sering masuk dalam kondisi paliatif, merupakan memang suatu bagian alami dari penuaan. Jadi hilangnya massa otot itu kita lihat di sini bagi individu yang usia sudah di atas 40 tahun itu akan mengalami penurunan massa otot itu 8%. Jadi bagi teman-teman sejawat sebelum usia 40 tahun ini coba ditabung massa ototnya ya. Karena kalau sudah usia di atas 40 tahun baru olahraga, baru memperbaiki nutrisi, sedangkan perjalanan secara normalnya itu sudah penurunan massa otot, itu sudah terlambat. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk sesuatu yang baik. Sehingga kalau teman-teman sejawat yang PPDS walaupun capek ya, usahakanlah tetap ada latihan fisik rutin ya, minimal misalnya sambil duduk itu ada yang kayak hand grip itu kan untuk kekuatan otot lengan, otot genggaman, atau kalau misalnya naik tangga itu diusahakan bolak-balik supaya otot ekstremitas inferiornya lebih baik. Karena kita lihat kalau secara fisiologisnya saja untuk usia 40 tahun itu sudah mengalami penurunan massa otot. Jadi perlu nggak kita tabung massa otot? Perlu. Jadi jangan mau tidak olahraga, perhatikan makanannya itu sebagai sumber proteinnya harus cukup sehingga teman-teman sejawat yang sudah di usia 40 tahun tidak mengalami penurunan massa otot yang drastis.
Apalagi kalau pasien-pasien bedah yang dirawat ya sudah 10 hari tidak ada bergerak selama di rumah sakit. Walaupun dia masih muda, akan terjadi penurunan massa otot sampai 5%. Jadi kalau misalnya teman sejauh semua merawat pasien itu 10 hari tidak ada diberi perhatikan nutrisinya, tidak dianjurkan untuk melakukan gerakan-gerakan ringan sesuai kemampuannya, otomatis itu akan terjadi penurunan massa otot 5%. Yang kita takutkan penurunan massa otot ini apa? Mereka akan mulai mengalami gangguan dari penyakit lain karena imunnya turun. Lalu kalau misalnya 10 hari di ICU pada pasien-pasien kritis, itu malahan penurunan massa otot lebih besar sekali sampai 17%, hampir 18%. Sehingga kita lihat kan pasien-pasien yang biasanya dirawat di misalnya di luka bakar, dia tidak ada bergerak sama sekali, dia dalam kondisi sakit kritis, itu cepat sekali mengalami penurunan massa otot. Dan ini harus kita perhatikan nutrisinya dari awal. Jadi kenapa sih harus massa otot itu diperhatikan? Karena eh, pertama akan mengganggu pemulihan daripada sakit, terus akan meningkatkan risiko kematian, lalu akan terjadi penurunan imunitas. Kita lihat di sini. Kalau misalnya pemulihan itu terhambat dan peningkatan risiko kematian akibat hilangnya massa otot tersebut. Jadi dia akan mengalami penurunan imunitas. Jadi kalau terjadi penurunan imunitas, Dokter Alter, sekarang saya sampai berapa lama ya presentasinya? Saya kalau dikasih ngomong nanti sampai ketiduran nanti PPDS. Siap dok. Dipersilakan saya dok sampai selesai dok. Tuh. Nanti bagaikan dongeng sebelum tidur ya Dokter Adler, semuanya pada tidur semua ya. Gak apa-apa. Penurunan imunitas itu akan menyebabkan risiko infeksinya meningkat, lalu proses pemulihannya lambat, gangguan penyembuhan luka, dan akan meningkatkan risiko kematian. Pasien-pasien bedah terutama yang mengalami luka-luka operasi yang tidak sembuh itu rata-rata kenapa? Karena asupan nutrisinya yang inadequate dari awal. Sehingga saya pesankan berulang-ulang kepada teman sejawat semua, terutama PPDS yang akan menjadi dokter spesialis bedah, coba dari sekarang dibiasakan waktu visite itu ringankan mulutnya untuk menanyakan apakah makannya habis, apakah ada selera makan. Itu rasanya tidak menghabiskan waktu sampai 2 menit ya, tetapi memberikan efek yang baik sekali kepada pasien. Karena kalau kita sudah aware dari awal tentang oh nutrisi pasiennya belum optimal, saya harus intervensi segera, itu biasanya outcome-nya akan lebih baik ketimbang pasien sudah kondisi hipoalbumin, sudah gangguan elektrolit HB-nya turun, baru kita sibuk untuk koreksi-koreksi, itu akan merupakan wasting time bagi dokter karena kita tidak bisa fokus lagi untuk pengobatan. Kita harus memikirkan hal-hal yang timbul akibat kelalaian kita. Ya, elektrolitnya turun, koreksi elektrolit lagi, koreksi HB lagi, koreksi albumin lagi. Terus karena kelamaan pasien jadi pneumonia, nggak jadi-jadi kita melakukan tindakan. Jadi bagaimana solusinya? Dari sedini mungkin kepada teman sejauh semua titip saya untuk diperhatikan kecukupan nutrisi pasien selama rawatan. Jadi kan murah cuma nanya, Bapak Ibu makannya habis nggak? Kenapa nggak habis gitu ya? Itu kan nggak butuh 1 menit dan kita mempunyai informasi yang baik sekali untuk kita terapi pada pasien. Kalau penurunan kekuatan itu akan kita lihat yang pertama apa? Kekuatan genggaman yang lebih rendah. Jadi kalau misal kita tidak punya hand grip, biasanya kita akan mencoba bersalaman ya, bersalaman bersilangan tangan kita dengan pasien. Lalu disuruh dia menggenggam tangan kita. Berapa kuat dia mampu menggenggam, itu pun bisa menjadi standar kekuatan otot dalam visite kita harian. Lalu lingkar betis yang rendah itu biasanya bisa kita nilai dari awal. Lalu kekuatan kaki yang lebih rendah sehingga pasien tidak mampu lagi untuk berdiri apalagi berjalan. Sehingga hal-hal inilah yang akan mengganggu dalam kualitas hidup pasien setelah rawatan.
Apakah muscle wasting itu bisa disembuhkan? Ternyata muscle wasting itu susah sekali untuk disembuhkan. Yang paling bagus itu adalah dicegah hilangnya massa dan fungsi otot tersebut. Karena kita lihat gambaran di sini bahwa kalau otot sudah mengalami muscle wasting, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dan berakibat kepada penurunan daripada kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Jadi bagaimana rencana penanganannya? Pertama harus kita screening, lalu kita nilai nutrisi, lalu diagnosis, intervensi. Yang paling penting adalah pemantauan dan evaluasi. Dari dokter, kita harus kenali dulu faktor risiko. Yang pertama usianya, terus apakah ada aktivitas, komorbidnya apa, kelemahannya ada atau tidak. Lalu kita menilai komposisi tubuh dan kekuatan genggaman. Kalau dari pasien sebenarnya bisa sadari dari gerakannya kok semakin lamban ya, lalu kok gampang capek, lalu kalau naik tangga agak susah, dan penurunan nafsu makan, lalu ada penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Jadi hal-hal ini harus kita perhatikan segera agar terpenuhi nutrisinya karbohidrat, protein, dan lemak. Bagaimana intervensi dari dokter? Yang pertama, penyebab hilangnya massa otot itu apa saja? Lalu, apakah ada bukti ilmiah dari ONS khusus untuk memperbaiki efek pada pasien? Kalau pasien harus kita edukasi untuk makanan penting untuk kesehatan otot, yang penting adalah protein. Salah satu bentuk protein yang akan kita berikan itu adalah hidroksi metilbutirat. Jadi bagian HMB itu apa? HMB itu adalah bagian metabolik aktif dari asam aminoleusin. Kita tahu leusin adalah bagian dari asam amino rantai cabang yang berperanan untuk pembentukan massa otot dan mencegah hilangnya massa otot. Jadi kalau ada suplementasi 1,5 gram pasien diberikan HMB ini selama 8 minggu itu akan meningkatkan kekuatan otot ya. Jadi kalau kita lihat HMB itu sehari pasien harus makan 50 telur, jadi nggak mungkin kan. Jadi kita anjurkan aja pasien itu jangan sampai kekurangan protein, bisa dari telur, daging, dada ayam, ya protein dari nabati seperti susu kedelai, soya, lalu bisa diperoleh dari alpukat, dari lele, ya rasanya berbagai macam aneka sumber makanan sebagai sumber protein. Ini jalur HMB ini, jadi kalau misalnya kita lihat otot mengalami stres akibat penyakit, akibat penuaan, itu akan mengalami pemecahan. Jadi terjadi muscle breakdown. Di sini peranan HMB sehingga muscle breakdown ini akan dibangun oleh HMB tersebut. Jadi tidak HMB saja, harus ada protein. Protein yang bermutu tinggi yang membantu membangun dan menjaga massa otot dan kekuatan otot. Bagaimana kebutuhan protein? Kebutuhan protein itu minimal kalau untuk pasien-pasien sakit, tidak ada gangguan ginjal, dapat kita berikan sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kalau untuk pasien luka bakar bisa sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Lalu perhatikan vitamin D, karena vitamin D ini akan menjaga fungsi otot juga. Jadi kalau ada pasien-pasien jatuh, tandanya sudah terjadi massa wasting, sudah ke arah sarkopenia, kekuatan ototnya juga turun. Lalu ada namanya taurin. Taurin ini berfungsi untuk otot rangka, biasanya dapat pada seafood dan juga daging merah. Lalu ada karnitin. Karnitin itu akan berfungsi di mitokondria untuk membantu menghasilkan energi. Hal apa yang harus diperhatikan? Pertama, pemberian makanan yang disukai. Jadi jangan dipaksa pasien itu kita berikan makanan yang ideal-ideal, tetapi pasien tidak suka. Taunya kita pemberian makan yang tidak disukai atau disukai bagaimana? Dari hasil follow up harian kita, dari visite kita saat bertemu pasien. Jadi kita tahu, saya nggak suka Bu, saya nggak biasa Bu minum susu. Saya tidak bisa menelan makanan-makanan dengan konsistensi kayak nasi padat. Jadi itu kita akan tanyakan setiap kita visite. Lalu berikan nutrisi yang mudah dia cerna, artinya
Berikan makanan-makanan yang menyebabkan yang tidak menimbulkan gangguan dari saluran makan. Pastikan kebutuhan cairannya itu cukup. Lalu kalau perlu kita suplementasi apabila pasien tidak terpenuhi kebutuhan gizi dari makanan biasa dan lalu lakukan pendekatan individual. Take home message-nya apa bagi teman sejawat semua? Yang pertama, perhatikan kecukupan nutrisi pasien itu dari awal rawatan. Jangan pasien sudah kurus, sudah sesak, luka operasinya nggak sembuh-sembuh, sudah banyak keluhan, baru diperhatikan kecukupan nutrisi. Kecukupan nutrisi ini tidak selalu harus dilakukan oleh dokter gizi. Waktu visite saja sambil redressing tanyakan, Bapak tadi makan apa? Habis makannya, Pak. Sambil kita kerja bisa kita lakukan dan bisa kita peroleh informasi apakah pasien ini terpenuhi kecukupan nutrisinya. Lalu pemenuhan kebutuhan protein itu sangat penting. Dan kalau pasien pulang, jangan dibiarkan pulang saja, berikanlah dia edukasi nutrisi pulang. Kalau kita merasa tidak mampu laksana, kita mempunyai dietitian, bilang sama dietitiannya, Uni, adik, kakak, ini pasien saya mau pulang, tolong berikan edukasi nutrisi pulangnya harus makan apa, sehingga hal itu tidak menyebabkan pasien itu readmisi lagi karena masuk nanti sudah imbalan elektrolit, penurunan kesadaran karena hiponatremi, sudah pada UDEM karena hipoalbumin. Dan salah satu penyebabnya adalah kita tidak memperhatikan pasien. Jadi yang penting dari perawatan paliatif ini adalah kalau ia dirawat, tingkatkanlah keperhatian kita, kepedulian kita kepada pasien yang kita rawat. Baik, ini Adler, Dokter Adler. Siap, Dok. Nah, ini di siapa yang sudah hadir? Apakah sudah ada dosen yang hadir? Ada ya. Dokter Adler, saya mau nanya, kalau di bedah ini biasanya ini bagian-bagiannya ada chief-chiefnya ya? Kalau Iya, res, Dok. Ada kalau chips resnya stasi apa? masing-masing, Dok. Iya, Dok. Kalau res ini apa? Residen, Dok. Res ini residen, Dok. Residen. Kirain res ini respirasi. Terus kalau bagian-bagiannya gimana, Dokter Adler? Oh iya, Dok. Ada digestif, Dok. Ada Ada berapa bagian? BTKV 9, Dok. BTKP bedah saraf, Dok. Ortopedi. Ini pada ada semua kan? Ada hadir semua, Dok. Hadir, Dok. Dari semua. Baiklah, kita memberikan tantangan untuk 9 chief. Boleh Dokter Atal. Dokter Atal chief mana? Kami sedang stase ortopedi spine, Dok. Oh, spine. Jadi kalau yang bedah, ini PPDS bedah sama ortoped kah? Urologi masuk? Masuk, Dok. Semua ada dari bedah, dari ortopedi dan urologi, Dok. Masuk, Dok. PPDS, Dok. Oh, boleh saya berkenalan sama chief-chiefnya, Dokter Atler. Siap, Dok. Dipersilakan, Dok. Jadi ada 9 chief ya? Ada berapa chief sih? Dokter Atler jadinya bagiannya 9 ya? Yang satu yang sering kontak sih onkologi. Ya, onkologi chiefnya siapa? Boleh boleh tahu? Halo Chief Onkologi, Ya dok, Siapa namanya Dek? nanti dok, Ranti. nanti dok. Oh Ranti. Kalau Chief Diges, belum hadir ya Chief Diges. Cip Vicky saya dokter Abrar, dok. Cipnya, Dok. Bukan Oh, Abrar, Dok. masih di Oka. Chief Abror. Di sini ada Chief mau wakil Chief ya? Gimana Dokter Atler? Izin Bapak Ibu dosen dari bedah. Saya ingin diskusi sedikit dengan PPDS-nya, boleh ya? Siapapun yang hadir lah pada saat ini. eh jadi ini kita ada diskusi kasus dikit ya.
Dokter Adler, mungkin bisa dilihat di screen. Siap, Dok. Itu seorang wanita supaya jangan ngantuk pagi ini, bangun pagi-pagi tapi nggak dapat ilmu kan mubazir ya. Mubazir itu teman setan kan, teman setan. Baik, seorang wanita usia 50 tahun, dia menderita CA-MAME stadium akhir. Jadi pasien ini sudah paliatif, mengalami penurunan berat badan, lalu dia batuk setiap habis minum atau makan sesuatu. Jadi dia suatu rawatan itu dia mengeluhkan, dok, saya kok nggak bisa minum ya atau makan karena setiap itu saya selalu batuk. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan makan minum itu. Lalu dia juga tidak ada nafsu makan. Sudah dipastikan pasien ini akan, kalau kita biarkan terus, ini belum sampai 10 hari sudah ada masalah wasting, hipoalbumin, gangguan elektrolit pasti ya. Kadang-kadang sampai hipoglikemik. Dirawat di bangsal bedah pada hari kedua, dan pasien ini dari anamnesa dia tidak tuntas menjalani kemoterapi karena kondisi umum yang menurun. Pasiennya sadar, kontaknya baik, tinggi badannya adalah 153 cm, berat badannya 45 kilo. Tadi dari perjalanan nutrisi paliatif, salah satunya harus kita tentukan status nutrisi. Yang kedua, kita hitung kebutuhan kalori. Terus yang ketiga, bagaimana akses nutrisi dan bentuk makanan. Mungkin dari soal ini sudah jelas ya Dokter Adler, akan kita diskusikan selama 10 menit agar lebih nempel lagi ya Dokter Adler. Ini Siap, Dokter. saya hmm, saya akhiri dengan terima kasih, dan ingat ada top 5 high protein food, salah satunya adalah putih telur dan dada ayam ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih pasien di M. Jamil selalu dikasih putih telur ini? Karena dia ada sumber protein yang baik sekali dengan asam amino rantai cabangnya yang sangat tinggi. Sebelum saya tutup dulu share screen-nya. Ya, Setelah itu kita diskusi ya. baik, Dok. Diskusi. Nanti di akhir kalau berkenan ada sesi tanya jawab, Dok. Ya, eh mungkin saya mau berkenalan dulu. Jadi ada onkologi, digestif, ada ortoped ya, Atler. Ini bedah saraf, Dok, bedah plastik, bedah Saraf, anak, bedah plastik, bedah anak. Siapa lagi? eh tip UGD, Dok. Oh, IGD beda lagi ya. Iya, Dok. Ada urologi. Ada, Dok, urologi, ada, Dok. Jadi Urologi, terus kafe ya, BTKV, vaskular, bedah plastik, Dok. vaskular. Udah 10 nih. Dia ada semua berapa? Siapa yang belum disebut, tolong bersuara ya. Ada onkologi, digestif, ortoped, bedah saraf, bedah plastik, bedah anak, ada IGD, urologi, KV, dan vaskular. Sudah cukup tuh Dokter Atlar. Dokter Atlar sekarang di mana? Eh ortopedi, Dok. Stase ortopedi, Dok. Oke. Baiklah, dari 10 ini chief-chiefnya pasti hadir ya. Tadi ada Dokter Ranti, Ada, Dok. onkologi, terus Abror, digestif, Digestif, ortoped siapa? ortopedi, dokter Dika, Dok. Ah, bedah saraf, Bedah saraf, dokter Reno, Dok. Rena, bedah plastik, Dokter Raymond, Dok. hah? Dokter Raymond, Dok. Ini bukannya ada konsultannya. Bedah anak, Bukan, Dok. Bedah anak, dokter Ipat, Dok. IPAT, IGD, Ya, Dok. IGD, eh, dokter Asepki, Dok. aseptik. Apa nih teater? Eh, Urologi siapa urologi? Beda yang aku nih. Kafe, PTKV, dokter Waldi, Dok. di vaskular, urologi sama vaskular nggak ada ya. Baiklah, Urologi, dokter Halil, Dok. apa halul? Iya, Dok. Vaskular,
Vaskuler Dokter Altop. Apa? Oke. Kita diskusi ya. Jadi ada kasus tadi, kasus yang sering kita hadapi. Izinkan saya pada menit terakhirnya sebelum tanya jawab. Mungkin saya ingin tahu sama dokter Halul deh, Halul. Ada dokter Halul. Jadi bagaimana? Halil dok, Dokter Halil. Halil dok. Mohon maaf ya, jangan jadi bullying deh. Dokter Halil, jadi status nutrisi pasien tadi apa ya dok? Tinggi badannya 153, berat badan 45. Kan kita menggunakan apa? IMT, IMT Asia Pasifik. Range-nya adalah 18,5 sampai 22,9. Atau ada beberapa chief yang tahu IMT bagaimana? Coba saya minta bantu deh sama eh, ya Izin dok, Dika dok. Dokter Dika ya, gimana Dokter Dika Ya dari mungkin Otopat ya? IMT atau BMI dok. Biasa kita kan menghitung dengan kilogram per meter kuadrat kan dok. Kalau misalnya pada pasien ini dengan berat badan tadi 45 dan tinggi badan 153, mungkin kalau dihitungnya mungkin sekitar 19,2 dok. Mungkin Jadi dari hitungan berat badannya masih untuk kategori mungkin masih udah mulai eh, kalau yang secara umum mungkin yang saya lupa yang untuk yang Asia Pasifik tadi dok untuk range-nya dok. Cuma untuk ya yang delapan belas koma yang lima sampai 22,9 itu normal weight. berapa dok? 18,5 Ah ya sampai masih masih dalam range normal dok. Jadi tapi eh, melihat kondisi pasien kan di sini pasien tadi udah mulai apa kondisi apa namanya end stage ya dok. Tadi dibilang bahwa pasien merupakan satu pasien kanker payudara pasien onkologi yang end stage. Jadi mungkin berat badannya mungkin masih terhitung ideal, namun ya disertai dengan komorbid yang saat ini yang cukup berat dok. Mungkin seperti itu dok. Itu untuk yang status gizi ya dok. ya. Terima kasih Dokter Dika. Jawabannya mantap banget. Jadi indeks massa tubuh pasien ini adalah 19,2 ya. Tetapi walaupun IMT-nya dalam range normal, pasien kita katakan sudah kondisi malnutrisi. Kenapa? Karena sudah ada penurunan berat badan dan sudah ada kondisi muscle wasting. Jadi, untuk menentukan status malnutrisi tidak saja dari IMT, pernah mendengarkan kriteria GLIM? GLIM kriteria itu mengatakan bahwa kalau sudah ada penurunan berat badan lebih dari 5% dalam waktu 3 bulan, ada penurunan asupan makan, ada penyakit yang menyertai, apalagi kalau sudah ada muscle wasting, itu kondisi dalam keadaan malnutrisi sedang sampai berat. Jadi pasien ini sudah dalam keadaan malnutrisi sedang ya, karena dia sudah penurunan asupan makan. Karena kita belum mendetail lagi bagaimana nilai laboratoriumnya. Kalau sudah ada nilai HB-nya kecil dari 12, albumnya kecil dari 3, kemungkinan pasien sudah dalam kondisi malnutrisi berat. Jadi jangan heran nanti ke pasiennya masih gemukan tapi diagnosis saya malnutrisi berat. Karena apa? Karena tidak berdasarkan kriteria IMT saja untuk menentukan diagnosis malnutrisi. Terima kasih ya Dokter Dika atas apa diskusi tentang status nutrisinya yang pas banget karena dia memang IMT-nya 19,2. Lalu bagaimana pertanyaan kedua, status nutrisi yang kedua kebutuhan kalorinya bisa dibantu chief yang lain dari onkologi deh. Nah, Dokter Ranti, kebutuhan kalorinya bisa kita hitung ya Dokter Ranti berapa kira-kira kalau Dokter Ranti punya pasien ini? Ya dok, bisa dihitung kebutuhan kalorinya. Eh, Tadi strong ada recommendation. rumusnya ya dok. Bentar. Oh, tadi Dokter Ranti nggak nyimak penjelasan saya tadi ya. Oke lah, kita lanjut ke Dokter Abrore digestif. Silakan Dokter Abror. Jadi berapa kebutuhan kalori? Saran saya tadi ada kok dari Aspen Guideline.
Dokter Abro nggak ada juga. Dokter Rena, pemenangnya masih ini ya, dari ortoped nih. Chiefnya yang bisa jawab. Bedah saraf, Dokter Rena, bisa dibantu. Bagaimana kita menghitung kebutuhan kalori pada pasien ini? Dokter Rena, Dokter Rena masih ke kamar mandi. Dokter Remon, apakah Dokter Remon hadir juga? Atau wakil dari bedah saraf siapa? Ini chiefnya nggak ada, mungkin jaga ya. Mohon dibantu nih tim yang di bedah saraf, hitung kalorinya gimana jadinya? Atau chief apa yang tahu bagaimana kita menghitung kebutuhan kalori? Ada yang tahu? Yuk, Dokter Hairul Akmal, boleh jawab? Nggak harus chief kok, tapi kan bakal chief ya. Dokter Hairul Akmal, stasenya apa? Stasiun daerah dok, Stase daerah. Daerah ini di mana sekarang? di Kepulauan Anambas dok. Nah, penting sekali ya, Dokter Hairul harus tahu nih kebutuhannya, karena di situ SPGK. Mau dikasih berapa, Dokter Hairul, makannya? Tadi kalau dari penjelasan kebutuhan kalori seseorang tuh kata dokter 25 sampai 30 ya dok. Sementara untuk Saya Dokter Hairul dari guideline-nya. eh, Jadi kalau kita mau ngasih berapa? jadi biar gampangnya tuh dokter tadi tinggi badan dikurang dengan 100, berarti 53 dikali dengan 25 atau 30 dok. Kalau kita dengan 30 berarti 1590 dok. Ya, jadi ingat kalau berat badan yang kita gunakan, kalau dia normal weight, itu langsung kita kali aja berat badan aktualnya, Dokter Hairul. Jadi 30 kali 45. Kecuali kalau dia misalnya obes atau overweight, baru pakai tinggi badan kurang 100. Terima kasih ya Dokter Hairul. Semoga di Anambas nanti nggak ada pasien yang jadi muscle wasting ya, nggak ada sarkopenia. Karena Dokter Hairul perhatian sama pasiennya. Nanyain aja bentar, makannya habis nggak Bu, Pak, gitu ya. Kalau nggak habis suruh dietisiannya manggil, ini makan pasien saya tolong perbaiki. Agar pasien jangan ada ILO lagi ya, jangan ada CAP, jangan ada long of stay-nya jadi memanjang. Baik, terima kasih Dokter Hairul. Lalu setelah menghitung kebutuhan nutrisi, kita akan mengakses bagaimana jalur. Nah, kalau jalur ini saya pengen tahu dari ini deh, dari Dokter Ipat. Apakah Dokter Ipat ada? Atau tim Dokter Ipat deh. Tim Dokter Rena tadi nggak ada. Tim bedah plastik, Dokter Remon. Apakah ada Dokter Remon? Atau tim Dokter Remon deh dan kawan-kawan dari bedah plastik. Nah, bedah plastik penting ini untuk nutrisi karena tidak paliatif saja. Kalau bedah plastik kan kita harapkan pasiennya sembuh. Bagaimana Dokter Remon? Atau teman-teman yang lain dari bedah plastik siapa? Ada dokter Oksa, dok, ada dokter Aga, dok. Ya, apa bisa dibantu Dokter Remonnya? Karena Dokter Remon belum muncul atau masih dijaga ya? Iya, dok. Saya tim bedah plastik, tim Dokter Dedi nih. Dokter Aga, dokter ini nggak ada juga. Iya dok, Dokter Runi ya? iya dok dari plastik dok. Gimana Dokter Runi? Gimana cara pemberian nutrisi pada pasien ini? Kalau seperti ini kita bisa berikan per NGT dok untuk di MC-nya dok. Kenapa? Ya dok, Kenapa kita kasih itu? eh tujuannya supaya tercapai target gizi yang kita berikan terus dari pasien yang dengan riwayat gangguan mengenai penyakitnya yang kanker ini, maka untuk mencapai target baiknya dengan per NGT dok. Jadi Nah, pasiennya jawabannya kan per NGT ya, Dokter Runi. iya dok. Ya, terima kasih jawaban Dokter Runi benar.
tetapi belum lengkap. Ada yang bisa melengkapi nggak? Kenapa kita kasih NGT dengan makanan cair? Nih sudah ada Dokter Abror. Silakan jawab nih, digestif paling penting ini. Semuanya penting sih. Kenapa kita kasih NGT pada pasien ini? Bisa dibantu Dokter Abror, Chief dari digestif. Eh, Baik dok, izin kenapa kita kasih NGT pakai makanan cair karena yang pertama eh, kalau ada indikasi contoh pasien belum bisa minum adekuat dengan minum tanpa menggunakan NGT. Kemudian untuk mempermudah pasien dokter. Ya, terima kasih Dokter Abror. Jadi kalau untuk kondisi pasien tadi sebenarnya dia sudah ada gangguan menelan. Jadi kalau kita teruskan dia berikan secara oral, itu kan akan menyebabkan terjadinya aspirasi. Karena dia sudah bilang, dok setiap saya minum atau makan kok saya jadi batuk ya. Itu menunjukkan apa? Bahwa apa yang dimakan, apa yang diminumnya itu masuk ke saluran nafas. Jangan diteruskan, jadi harus pasang NGT. Gitu ya soalnya. Ya dimaklumi aja karena Dokter Abror baru join. Lanjut, kalau Chief IGD, apakah dinas IGD ini maksudnya, Dokter Albert? Enggak ya? Iya dok, eh chip IGD ini yang standby di IGD setiap hari dari pagi sampai eh, jam Oh, 11 dok tapi sampai jam timnya 4 ada dok nggak setiap ya? Timnya hari ada ya? Sabtu. Ya, iya dok. Tim IGD ini kan si, apa tadi? Arga, Dokter Asepki dok. oh Asepti. Timnya ada nggak? Tadi saya lihat Timnya ada Fajri dok, ada dok standby dok. bisa dibantu bagaimana kalau pada pasien ini bentuk makanannya. Izin dok, Eki dok, CBJD dok. Oh, Asepki ya, kirain Asepti. Silakan dokter. Panggilannya siapa, Dek? Eki dok. Eki. Jadi Asepki Zakia. Panggilannya Eki. Gimana, dokter Eki? Untuk pemberian nutrisinya bisa dengan diberikan MC dengan susu dok. Ya, kalau MC, apakah sama MC dengan susu, Ki? Tidak hanya susu dok. Yang setahu dokter Eki apa aja tuh kalau lewat NGT? Ada namanya nasi tim saring encer. Jadi nanti kalau misalnya konsul ke gizi atau makan pasien coba dilihat itu ada kalau pasien pakai NGT itu cairannya tuh kuning-kuning butek gitu loh. Ya, kayak makanan kita yang di blender dikasih cairan itu namanya nasi tim saring encer. Kalau misal kita mau tambah protein biasa kita kasih putih telur. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kesimpulannya, kalau pada pasien tadi, kita akan memulai pemberian nutrisinya dengan memberikan kalori boleh dari 25 kilokalori per kilogram berat badan. Dengan tujuan apa kita berikan itu? Agar terjadi pemenuhan kebutuhan kalori. Dan ingat, kalau pasien dalam kondisi malnutrisi berat, sudah tidak ada makan lebih dari 1 minggu, kita kalori jangan terlalu banyak kita kasih. Kenapa? Akan terjadi refeeding syndrome. Jadi kalau pasien-pasien kurus banget, terus dia sudah lama tidak makan, terus starvation, itu jangan kita kasih kalori yang tinggi ya. Kita kasih dimulai dari kira-kira 60 sampai 80% dari TEE. Jadi kalau kita misalnya hitung kalori pasien tadi adalah sekitar 30 kali 45 sekitar 1.500 kilokalori. Kita kasih dulu misalnya di 1.300, 1.200 dulu. Kalau pasiennya starvasi ya, starvasi lama. Lalu setelah kita nilai bagus, baru kita naikkan bertahap. Jadi tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya refeeding syndrome. Jadi artinya di pemberian nutrisi ini ada namanya keracunan kalori ya. Kalorinya terlalu banyak, tubuhnya nggak kuat. Ciri khasnya apa? Pasien imbalance elektrolit, penurunan kesadaran, lalu akan terjadi hipoglikemik, gejalanya kayak hipoglikemik ya.
Pasien keringat dingin, diperiksa gula darahnya turun, pasiennya sesak nafas, itu akibat salah satunya gejala dari keracunan kalori. Mungkin itu sekian Dokter Alter. Terus kita ingat bahwa pemberian makan itu bisa menggunakan NGT apabila saluran menelannya itu ada terganggu, gangguan mengunyah, ada penurunan kesadaran. Dan konsistensi makan ini harus kita perhatikan juga agar kebutuhan kalori yang kita berikan itu terpenuhi. Mungkin ada yang mau bertanya? Kalau Terima tidak, kasih dok penjelasannya dok. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dok. Eh, masih ada ya? kepada rekan-rekan residen bedah ataupun ortopedi dan urologi dipersilakan untuk yang mau bertanya. Atau raise hand? Kalau nggak ada. Dapat dengan raise hand atau langsung bertanya dok. Izin bertanya dok. Izin tanya dok. Ya, Persilakan Dokter Oksa untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin bertanya dok, untuk pada bagian bedah kan status pemberian gizi ini kan sangat penting dok, apalagi bukan pada di bedah aja pasien-pasien loh, yang Kak, semua pasien. iya dok, betul dok, semua pasien dok. Kalau di bedah kan seringnya mempengaruhi dalam proses penyembuhan luka dok. Eh, yang saya tahu dan pahami dalam proses penyembuhan luka tuh pemberian protein itu sangat penting. Makanya sering diberikan pada pasien-pasien yang post-op pemberian ekstrak protein seperti telur ataupun ikan gabus. Nah, untuk pasien-pasien yang sudah pulang rawatan, biasanya kita edukasi banyak makan putih telur atau ekstrak ikan gabus. Apakah ada komponen-komponen lain dok yang bisa kita edukasikan kepada warga pasien dok untuk proses penyembuhan luka, apalagi pasien-pasien yang operasi besar dok. Terima kasih dok. Langsung jawab ya Dokter Adler. Baik, terima Dipersilakan dok kasih untuk Dokter dijawab dok. Oksa. Pertanyaannya, tandanya Dokter Oksa sudah mulai tersentuh bahwa ternyata tidak obat saja ya, ternyata makanan itu juga penting supaya kita nggak pusing koreksi-koreksi mulu ya. Padahal sebenarnya urusannya receh, tapi karena urusan recehnya dibiarkan, pembiaran, neglected artinya jadi urusan besar. Yang pertama, memang kalau dalam penelitian itu paling bagus itu adalah proteinnya dari putih telur, karena putih telur itu biological value-nya itu sampai 100%. Artinya apa? Komponen bagian terbesar dari putih telur itu banyak mengandung asam amino rantai cabang. Asam amino rantai cabang kan tahu ya ada leusin, isoleusin, valin. Leusin itu paling berperanan dalam pembentukan massa otot. Jadi kenapa kok telur-telur jadi tolu ke tolu, tolu ke tolu gitu ya Dokter Oksa. Jadi karena itu pertimbangannya. Yang kedua, kalau misal kita mau edukasi pasien pulang, yang penting pertama adalah bagaimana pasien itu terpenuhi kebutuhan kalori totalnya. Kalau kalori totalnya tidak terpenuhi hanya makan telur saja, itu protein juga nggak kepake, ya. Jadi bagaimana kebutuhan kalori itu terpenuhi juga karbohidrat dan lemaknya. Karena karbohidrat itu akan digunakan sebagai sumber tenaga sebagai sumber untuk menghasilkan mengolah zat-zat nutrisi sehingga kalau protein bisa digunakan sebagai pembentukan massa otot. Jadi ya salah satu hal yang penting dalam nutrisi pulang adalah tercukupinya kebutuhan kalori. Terus yang kedua, tidak selalu putih telur. Ikan merupakan salah satu sumber protein terbaik karena dia mengandung omega 3, terutama ikan laut. Jadi kita bisa sarankan untuk makan ikan laut dan kita tahu bahwa salah satu ikan yang bisa sebagai pelengkap sebagai sumber albumin adalah ikan gabus ya. Ikan gabus itu kalau di Padang namanya ikan bako atau di beberapa kampung namanya ikan ruan. Itu bisa sebagai salah satu sumber protein. Mungkin itu ya Dokter Oksa. Dokter Oksa, apakah ada tanggapan ataupun mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Dokter Oksa? Dipersilakan. Ya dok, terima kasih dok. Tidak ada dok. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya kali Dokter Alter nih sudah pada mau tidur sambung ini. Tidak, dok. Izin dok, izin bertanya dok. Dokter Robi, Hamada Robi, dipersilakan. Ya.
Terima kasih dokter. Oh, ya, baik. Izin bertanya dok, untuk pemberian nutrisi pada pasien-pasien kita di rawatan dokter, eh, terkadang kita sudah diperhitungkan berapa kalori dan berapa komponen nutrisi yang diberikan kepada pasien. Namun pada follow up perjalanan pasien, terkadang kita mendapati bahwa pasien itu misalnya eh, gangguan eh, diet melalui enteral dokter, misalnya penurunan kesadaran dokter. Nah, itu bagaimana kita memindah eh, memberikan nutrisi pada pasien ini eh, kadang-kadang dialihkan kepada pemberian NGT. Ada juga kasus yang sulit pemberian NGT dokter. Nah, pertanyaan saya apakah bisa dialihkan ke parenteral dan bagaimana perhitungannya dokter? Baik, Terima terima kasih kasih dok. Dokter Robi. Dokter Robi lagi stase apa ya? Stase onkologi dokter. Onkologi. Nah, onkologi paling sering tuh kasusnya pasiennya udah kurus-kurus, terus nggak bisa nelan, apalagi sudah riwayat radioterapi, kemoterapi, itu mulutnya pada oral thrush ya. Jadi prinsip dari pemberian jalur nutrisi, selagi bisa saluran makannya dipakai, dipakai. Jadi kalau misalnya dia sudah penurunan kesadaran, gangguan menelan, itu kan dalam proses dari menelan. Bisa kita bantu dengan tube. Salah satunya menggunakan nasogastric tube. Cuma pasien-pasien kan pada takut ya, dipasang selang, Bu. Jadi memang untuk NGT ini edukasinya memang harus berulang-ulang. Tapi insya Allah kalau kita jelaskan itu pasti tidak akan menolak. Biasanya menolak itu sering keluarga malahan. Kami nggak tega Bu kalau dipasangin selang, tetapi kalau kita edukasinya nanti menyentuh mereka, rata-rata mereka mau. Tetapi apalah daya kalau misalnya pasien dokter Robi sudah berbagai segala jurus ya, dari jurus kilat, jurus petir, jurus air, jurus api, tidak ada yang mampu untuk memaksa atau membujuk pasien agar dipasang NGT. Solusi terakhir tentu dari parenteral atau infus. Cuma parenteral infus ini kan tidak bisa kita aplikasikan kalau dia sudah pulang. Cuma kecuali kalau dia pakai caregiver dan beberapanya sudah terlatih. Jadi untuk mengalihkannya jangan sampai, jadi minimal kalori pada pasien itu minimal kita kasih 600 kilokalori loh. Jadi bagi teman-teman sejawat yang di daerah, misalnya pusing, pasien penurunan kesadaran, NGT mau dipasang, keluarga pada menolak. Ini nanti kalau kita nggak kasih kalori sama sekali, nanti urium kreatininya naik, ya, pasiennya jadi sesak, HB-nya tambah turun, imbalance elektrolit. Apa yang harus saya lakukan? Ya udah, pasang aja D10. D10 rata-rata di rumah sakit punya. Ya, D10% 500 mili itu sudah ada kandungannya minimal 200 kilokalori. Kita sudah membantu pasien untuk ada sumber kalorinya walaupun minimal. Dok, dia gula darahnya biasanya DM. Udah nanti kalau misalnya masalah gula darah bisa kita pertimbangkan nanti. Yang pertama life saving dulu. Pasien ada minimal kalori untuk kita berikan ya. Karena bagaimanapun juga nutrisi, apalagi sumber kalori itu sangat penting dalam membantu penyembuhan. Itu ya Dokter Robi. Terima kasih dok. Ya, Jelasin dokter Robi. Satu lagi dok, kayaknya ada yang mau bertanya dok. Satu lagi dok dari dokter Yogi Kirana dok. oke, Silakan dok. silakan. Oh, baik dok, izin dokter Dewi. Ini saya dokter Yogi dari Bedah Onkologi dok. Nah, di sini kan biasa di pasien-pasien onkologi, kita kalau yang dirawat kan kita lakukan pemeriksaan albumin dok. Nah, biasanya kan kita standarnya 2 ya dok. Maksudnya 2 itu kita boleh substitusi dengan, di bawah 2 kita boleh koreksi dengan pemberian plasbumin gitu dok. Sementara kalau dia di atas 2, kita usahakan dengan intake makanan dok. Nah, oh, berapa sih standar minimal albumin yang bisa kita terapkan dok agar nantinya penyembuhan luka pasien-pasien kita yang sudah di tahap paliatif atau seperti pasien CA-MAME yang udah perdaharan terus di ulkusnya dok, berapa sih yang harus kita pertahankan albuminnya dok gitu dok, agar nanti penyembuhan lukanya itu bisa berjalan dengan baik dok. Terima kasih.